Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke RK pertemuan keempat oleh saya Rengganis Nur Aini untuk kelas 3IA 22 dan 3IA 23. Kenapa? Karena Ayu Farahnya minta backup. Jadi sama saya dulu. Materi hari ini adalah implementasi Fortran dalam membentuk persamaan polinom. Kalian mungkin sudah ada yang tahu polinom. Polinomial adalah suatu bentuk persamaan dengan nilai orde atau berderajat banyak. Ini ada bentuk umumnya, bisa kalian lihat. Jadi ada yang namanya koefisien, yaitu yang di depan X ini nih, semuanya koefisien. Ini juga sebenarnya, tapi untuk membedakan jadi disebut konstanta yang udah nggak ada X-nya lagi. Sebenarnya ada X pangkat 0 tapinya, jadi udah nggak tertulis. Gitu. Terus N-nya merupakan orde atau derajat persamaan. N-nya itu yang pangkat, ini harusnya pangkat nih, N pangkat min 1, ini dulu, N pangkat min 1, N pangkat min 2, dan seterusnya hingga ini N pangkat, udah nggak ada N lagi, ini 1 berarti kan, baru ini 0 X-nya. Jadi udah nggak ada lagi. Terus, kalau kalian lihat TPLP, ada derajat, ada order tertinggi, itu sama. Jadi dia tuh untuk mengetahui tingkat derajat dari suatu persamaan yang dapat dilihat dari pangkat terbesar dari persamaan polinomial. Jadi kalau misalnya ada soal ini, kalian lihat itu X yang paling depan, lihat pangkatnya. Berarti ini order tertingginya 3 gitu kan. Terus koefisien, tadi lihat bagian depannya. Terus kalau ada minus, itu termasuk koefisien juga. Jadi min 3, 2, min 5 juga termasuk koefisien. Karena harusnya ada X pangkat 0, cuman nggak ditulis lagi dan kadang kita sebut konstanta. Gitu. Terus bisa kalian lihat di equation ini, ada fx ya begini. Berarti persamaan derajatnya ini, lihat bagian sini. Bagian pangkat terdepan, yaitu 2 yang terbesar kan. Terus koefisien kayak tadi, tuh sama kan. Persamaan derajat dan order tertinggi itu sama. Gitu. Udah. Ada juga namanya hasil bagi dan sisa bagi. Ini ada yang salah tuh, soalnya berarti ada yang salah semuanya. Harusnya bukan dibagi dengan 2 ya, tapi dibagi dengan 2X. Nanti langsung saya ganti sih di TPLP-nya, jadi kalian gak bakal ngerasain salahnya di mana. Terus, misalnya ada persamaan ini nih, 2X pangkat 2 tambah 3X tambah 5 dibagi 2X. Cara ngitungnya dari mana? Kita lihat dari suku terdepan dulu. Jadi ini tuh per suku ya. 1 suku, 2 suku, 3 suku gitu kan. Suku ke 1, 2, 3 gitu. Lihat paling depan, 2X pangkat 2 dibagi 2X. Berapa? Sisa X doang kan? Kenapa? Karena 2X kali X itu hasilnya 2X kuadrat. Ini udah hilang nih, berarti sisa turunin 3X. Gimana nanti? Ini kayak pembagian biasa. 3X-nya dulu. 3X bagi 2X berapa? 1 kan? Kenapa 1? Karena 1 kali 2X nanti 2X. Jadi kalian tuh nggak harus langsung habisin 3X bagi 2X langsung 1, sekian tuh nggak usah. Jadi kalian cukup gimana caranya biar selalu hasilnya 2X, 2X gini. Biar gampang dibagi 2X, nanti hasilnya apa? Oh ternyata hasilnya X. Turunin 5-nya. Kan ini nggak bisa lagi kan dibagi 2X. Ya udah stop, nggak usah harus angka saklek karena makanya ada variabel X. Jadi ada angka yang harus dimasukkan ke variabel itu buat menghasilkan angka dari hasil yang sebenarnya gitu. Yang bawah X tambah 5 disebut sisa bagi, yang atas X tambah 1 disebut hasil bagi. Gitu ya. Nah, ini ada activity buat LA juga. LA-nya tinggal logikakan seperti biasa. Agak panjang. Yuk kita bahas. Pakai online compiler seperti biasa. Jadi inti dari codingan ini, logikanya tuh kita inputkan misalnya masukkan angka 2. Berarti order tertingginya atau order terbesar atau derajat tertingginya 2. Otomatis kan di bagian sini 2 kan yang paling tinggi. Nggak mungkin kita masukin 2 di sini total 5 gitu. Jadi 2. Dan kalau pangkat itu pasti nanti makin turun kalau di polinomial. 2, 1, 0 makanya. Terus masukkan koefisiennya nanti. Kita inputkan koefisiennya mau 1, 2, 3. Yang kita inputkan itu nanti masuk ke persamaan polinomialnya. Yaitu 1x pangkat 2 kan. Terus 2x pangkat 1. Dan 3 untuk konstantanya. Nah, ini ada nilai X sama dengan 2. Maksudnya apa? Jadi kita akan masukkan X-nya itu nilainya 2. Makanya Fx
di mana X-nya sama dengan 2. Kita masukkan ke persamaan ini, kita hitung kayak biasa ya. 1X pangkat 2. Berarti masukin angka 2 gimana ngitungnya? 1 kali 2 pangkat 2. 1 kali 2 pangkat 2 berapa? 4 gitu kan. Tambah yang ini, tambah lagi. Sehingga hasilnya 11. Gampang kan? Sekarang kita lihat langsung codingannya. Nih, udah saya jalanin. Misalnya di sini nih, kalian lihat paling atas ada inisialisasi variabel dulu pakai tipe data integer atau bilangan bulat. Di mana variabelnya ada koefisiennya karena kita butuh. Terus ini 20 maksudnya nanti digitnya itu sampai 20. Terus X-nya dan hasil. Tuh sama, ini inisialisasi. Terus hasilnya harus sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau misalnya nggak sama dengan 0, nanti hasilnya bisa bukan yang kita inginkan gitu kan. Terus ini ada label comment. Karena kita pakai online compiler, nggak bisa kita pakai huruf C di sini. Kita pakainya tanda seru untuk input. Inputnya nih, makanya saat run yang keluar langsung tulisan polinomial dan pangkat tertinggi. Baru misalnya kita mau pangkat tertingginya berapa? 2. Kayak tadi ya, 2. Berarti apapun yang kita masukkan, tadi angka 2 itu masuk ke variabel i pangkat gitu kan. Terus ada perulangan do 10. Di mana i sama dengan i pangkat, yang tadi i pangkat tadi 2, nanti jadi 2-nya itu bakal masuk ke i. Terus dia akan cetak koefisien X pangkat i gitu kan. Yang awalnya 2 dulu pastinya, baru nanti dia do dalamnya nih, yang right ini kan. Yaitu kurangin 1, jadi 2, terus nanti X-nya pangkat 1, baru nanti X-nya pangkat 0, baru selesai biasanya gitu. Karena ini pakai array kan dia. Nih, ada pakai array, koefisien i. Jadi yang kita masukkan nanti, misalnya ini kita masukkan angka 3. Nah, ini dimasukkan ke array koefisien i. Jadi nanti koefisien i-nya itu, yaitu kalau di sini 2, itu nilainya 3. Misalnya koefisien X pangkat 1-nya 2. Terus pangkat 0-nya 4. Pangkat 0 berarti apa? Ini konstantanya ya. Ini udah yang terakhir. 4. Kalian jangan bingung ya yang notasi pangkat kayak gini. Terus kalian bingung apa ini maksudnya, harus ya udah kayak polinomial biasa, ini aljabar SMP kayaknya kan. Udah. Kenapa ini keluarnya fx sama dengan? Karena kita sekarang udah masuk ke yang sini nih, yang menampilkan polinomnya. Kan kita tadi udah input-inputin nih, koefisiennya udah, x pangkatnya udah otomatis kan. Udah, jadi sisa menampilkan polinom. Terus masukkan lagi perulangan lagi. Kenapa? Karena ini kita emang tujuannya gitu, jadi ke bawah nih outputnya, dia nggak ke kanan langsung satu baris langsung jadi, tapi dipanggil lagi suku pertamanya, terus suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya sampai konstanta tadi gitu. Jadi dari paling depan ke paling belakang. Tuh dicetak koefisien i-nya yang ditampilkan terlebih dahulu, makanya nih angka 3 yang tadi baru kita cetak, 3x pangkat 2, tinggal panggil lagi tuh. Terus ada if. Kenapa ada if di sini? Di mana i-nya itu kalau lebih dari 1. Karena kalau misalnya selama dia belum sampai konstanta, dia bakalan masih lanjut terus, masih manggilin suku yang selanjutnya yang tadi kita udah ketikkan gitu, udah kita input. Ini kan kita terakhir di angka 2 nih, koefisiennya. Makanya di sini nih sampai 2x pangkat 1. Enggak dong, sampai 4 dong. Sampai 4. Kan 4 nih. Makanya sampai 4, X pangkat 0. Udah sampai sini, dia stop. Jadi dia nggak manggil huruf T lagi. Udah nggak ada lagi kan bagian sini, ini udah konstanta, udah di end gitu kan. Makanya stop, jadi ada end if gitu. Jadi T-nya tuh buat misahin aja gitu sebenarnya. Padahal mah ya karena programnya kayak gini, nggak satu baris ke bawah terus gitu. Ini cuma buat nampilin polinom. Sekarang kita mau inputin X-nya. X-nya mau berapa? X-nya misalnya angka berapa ya? 4. Tuh, langsung tercetak fx di mana X-nya jika sama dengan 4, hasilnya 60. Kenapa bisa keluar? Karena di sini ada do, perulangan. Jadi bahkan ngitungnya pun per suku. Tadi kan udah nih, kalian lihat ini ada
suku pertamanya 3x pangkat 2. Kalian masukin 3, nih ke sini hasilnya 3. Enggak, ini cuman sum doang, jadi biar nanti hasil semua sukunya nanti dijumlahkan, makanya ada kayak gini. Kita langsung lihat yang ini, 3x pangkat 2 dulu. Nah, x-nya masukkan 4. 3 kali 4 pangkat 2. Berarti berapa tuh? Hitung. Terus dijumlahin kan, dimasukin lagi nih ke hasil. Hasil yang awal kan masih 0. Berarti simpen nih ke sini ke hasil. Udah, terus kita hitung yang ini. 2 kali 4 pangkat 1. Berapa? 8. Terus masukin lagi tuh ke, kan ini tadi yang kita hitung 8 nih. Ditambahin hasil yang sebelumnya, yaitu yang ini. Gitu kan, ditambahin hasil yang sebelumnya, terus dimasukin ke hasil. Terus kayak gitu, dia ngeloop terus, sampai sudah ngitung bagian konstanta nih, 4x pangkat 0. Pas udah selesai ngitung, baru udah tuh hasil, disimpan di hasil kan. Selesai, sekarang kita tampilin hasilnya. Makanya tadi keluar angka, nih, F, di mana X-nya sama dengan 4, nanti bakalan hasilnya sama dengan 60, gitu. Intinya gitu sih, jadi emang kita belajar polinomial itu karena kan Fortran itu buat bahasa matematika kan, buat ngitung yang berat, yang apa gitu. Kalau misalnya dipakai cuman buat konversi suhu, buat yang kabisat nggak mungkin kan. Makanya minimal banget buat ngitung aljabar. Kenapa? Kelihatannya sepele nih, cuman ngitung aljabar doang gini. Sebenarnya sih enggak, karena kan matematika tuh terdiri dari bisa banyak fungsi, bisa apa. Jadi dengan mengerti ini saja, tinggal tambahin lagi aja, misalnya sesuaikan sama hitungan kita gitu loh. Kalau misalnya lagi ngitung yang bukan polinomial, misalnya lagi fungsi rekursif, ya masukin lagi aja gitu kan fungsinya gitu. Udah. Terus untuk ujian, sebenarnya saya nggak tahu kalau Ayu Farah gimana, tapi kayaknya paling sama, intinya nanti ujian kita pakai polinomial. Jadi ini yang akan diujiankan nih, ini semua. Terus, codingannya sih bukan yang ini, nanti ada lagi. Nanti ujiannya gimana. Pokoknya ujiannya coding, kayaknya nggak ada teori gitu ya. Ya udah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Udah semua. Terus maaf saya nggak on cam, soalnya webcamnya tadi error tahu-tahu. Kalau kalian ngerti kenapa, tolong dong ajarin kayak biar bisa ke solve nih. Udah, sekian dari saya. Makasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.